Halo, halo, Hali Alacesaman. Ini video pertama, agak deg-degan ya, agak deg-degan dengan video ini, karena baru aktif lagi mengajar. Oke, baik. Nah, kali ini saya mau berbagi tentang bagaimana membuat presentasi yang baik, yang bagus ya, yang bagus, yang baik, yang sesuai dengan kriteria yang saya pahami pastinya. Oke, nah ini masih berproses. Saya masih berproses dari sini. Kenapa ini ya? Oke, nah jadi di sini sudah ada PowerPoint yang baru, yang mana nanti saya akan buatkan, eh saya akan buatkan apa namanya presentasi. Jadi ini di balik layarnya sebenarnya gitu. Dan hmm, di sini kita mulai dari judul pertama dulu, dan saya tadi sudah siapkan sudah siapkan slide apa saja gitu. Jadi untuk slide pertama, apa judul set pembukanya itu judulnya ini, judulnya ini, kenapa Jerman? Nah, itu sangat menarik ya untuk diikutin gitu. Nah, di bagian atasnya eh saya copy dulu ya ide dari setiap slide-nya supaya lebih mudah. Saya kopinya ke full aja supaya lebih mudah nanti. Jadi saya buka apa notes, terus saya manfaatkan ini. Nah, jadi tadi saya dibantu chat GPT ya. Nah, slide pertamanya apa gitu. Slide pertamanya apa? Sudah disiapkan. Nah, nanti kita ke slide kedua. Nah, kita pindah ke slide yang kedua. Ini slide pertama. Terlalu besar ya. Nah, ini slide pertama. Ada notes-nya. Nggak kelihatan ya. Kalau mau pindah ke slide yang kedua gimana? Next. Oke, kita lupain dulu. Ini ke slide kedua. Nah, slide yang keduanya langsung ubah ke sini. Pindahin slide keduanya. Ini slide kedua dari ide yang ada tadi. Terus kita ganti lagi ke slide ketiga. Ini rada susah nih kalau begini
karena memang sedang lagi di-share kan. Jadi tata letaknya juga rada susah. Ini slide keberapa nih? Satu, dua, tiga. Nah, di slide ketiga saya tambahkan juga. Nah, di sini sudah. Kalau sudah, kita ambil slide keempat sampai slide ketujuh. Kita pindahkan lagi. Ini slide keempat. Nah, kita ambil slide kelima. Pindahkan lagi. Jadi, notes ini penting supaya nanti ketika mengerjakan tidak bolak-balik ke ide, tapi kita fokus ke di mana kita sedang bekerja saja, begitu. Contoh di sini. Nah, kalau sudah, slide ketujuh terakhir. Nah, ini slide ketujuhnya. Baru ke slide ketujuh. Nah, sekarang dari slide ketujuh ini, saya eh, tambahkan satu supaya jadi pembatas antara ke semua slide itu. Oke, baik. Nah, sekarang kita ke slide pertama dan ini sebenarnya ada di pengaturan nggak sih? Pengaturan supaya tampilannya tidak seperti ini, rada sulit untuk dijangkau ya. Nah, mungkin seperti ini ya. Jadi notes-nya itu bisa berdiri di sini, cuman dia nggak bisa, tetap nggak bisa ini apa dari sini. Jadi kita masuk ke slide pertama dulu dah. Judul kenapa Jerman, alasan kenapa kamu harus belajar bahasa Jerman. Nah, subjudulnya itu subjudulnya itu kita taruh di atas aja. Terus kita perbesar sedikit kebesaran ya. Kayaknya kurang cocok di atas. Saya akan pindahkan ke bawah saja. Nah, ini terlalu. Nah, ini udah cocok di sini kan. Nah, di sini kita walaupun di instruksinya nggak ada, kita tambahin di sini eh, kelas digital hair iFar. Nah, gini aja. Nah, ini udah terpenuhi. Kita kembali ke halaman ke halaman 2. Nah, perkenalan. Sini nama profesi. Nah, di sini kita bikin agak ini ya. Kita buat agak apa? Agak asik dikit ya. Herzlich willkommen terus ah bikin nama ya. Herzlich willkommen. Nah, ini ada permintaan di YouTube. Jadi pertama kita bikin ini dulu nih. eh Karena nanti untuk recordnya juga record di ini sih sebenarnya di apa di laptop gitu. Jadi ini kita copy semua. Nah, kita bikin di sini. Ya kayak biodata singkat lah gitu. Cuman ini
kita kecilin aja jadi 30. Kita kita perkecil dan kita kembangkan sampai ke sini. Dan letaknya itu di tengah. Nah, memang ini belum rapi ya, belum rapi dan nanti kita akan rapikan ini. Ini. Nah, sepertinya sudah jelas ini. Tujuannya udah jelas. Sekarang kita beralih ke halaman 3. Nah, halaman 3-nya alasan membeli bahasa Jerman. Fakta menarik. Nah, ini tulisannya kita copy aja. Misalnya dari sini. Oke. Nah, terus baru fakta menariknya apa gitu. Sepertinya kita harus punya tambahan ini ya, tambahan slide. Karena di tengah-tengahnya kita harus tambahkan beberapa teksnya. Jadi nggak apa-apa ketika di tengah perjalanan ada banyak improve di sini. Nah, fakta menarik. Nah, jadi ini kita tambah Ctrl D aja. Nah, ini kan jadinya halaman 4. Kita nggak apa-apa. Lanjut lagi ke eh, bagian slide berikutnya. Sebenarnya cuma satu halaman yang perlu ditambah. Dan ini sebenarnya bisa digabung tapi kita pisahkan saja supaya nanti ketika penjelasannya oke, nah ini sudah kita ke slide berikutnya 4. Peluang studi dan beasiswa di Jerman. Nah, terus kita kembali ke sini. Tambahkan juga tulisannya. Terus yang sangat terjangkau, banyak beasiswa. Banyak beasiswanya di sini. Terus juga universitas. Walaupun visualnya kadang nggak sesuai dengan yang mau dibuat juga nggak apa-apa gitu. Yang penting sudah menunjukkan poin-poinnya gitu. Terus bagian ke slide 5, kesempatan karir global. Ini kita kecilkan supaya bisa lebih jelas gitu. Ini kita tambahin eh, titik apa numberingnya. Nah, jadi ada poin-poinnya. Ada poin ketiganya. Oke, ada 3 poin kan. Kalau misalnya dirasa kelihatannya kurang bagus, kita bisa perbesar tulisannya supaya bisa dibaca dengan jelas juga nanti. Gitu. Terus ke slide ke-6.
Nah, ini bahasa. Bahasa Jerman itu menyenangkan. Nah, di sini kita tambahkan ini lagi. Terus kita kasih enter. Kita kasih lagi ini. Pindah lagi ke sini. Enter lagi. Nanti kita akan. Nah, ini 3, tapi karena kekecilan jadi kita perbesar sedikit gitu. Nah, sudah ke 7. Nah, 7 call of action. Nah, jadi nanti saya waktu presentasi ajak yang nonton videonya tuh. Hmm. Nah, ini saya perbesar aja. Nah, nanti apa? Ini saya tambahin aja subscribe penutup. Oke, sudah segitu aja dulu ya. Nah, jadi segitu. Cukup. Ini eh, saya copy paste ke bagian ke ini perkenalan nanti ya di kelas apa di YouTube saya, yang khusus YouTube saya, pindahkan ke sini. Kelas digital, kenapa Jerman? Supaya nanti mudah untuk direkam itu. Nah, demikian presentasinya dan saya akan tampilkan presentasinya terlebih dahulu ya. Nah, ini kita coba tampilkan mulai dari halaman pertama sampai akhir sudah jadi seperti apa. Nah, ini halaman pertama, terus lanjut, 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 lanjut lagi. Nah, collection. Sudah. Nah, begitulah prosesnya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang sedang belajar untuk jadi content creator. Semoga bisa dipraktekkan.